Kai telah memperoleh kekuatan Yin primordial Yurumeng, menyebabkan kultivasi jiwanya melambung. Bahkan Half Saint atau Pseudo Emperor biasa tidak bisa dibandingkan dengannya, apalagi Raja Iblis di aula. Jika Yang Kai benar-benar ingin membunuh mereka, dia bisa langsung menghancurkan sebagian besar laut pengetahuan Raja Iblis dan membunuh mereka. Namun, setelah menyaksikan adegan tragis di lembah gunung dan menyaksikan sekelompok Raja Iblis meminum darah, bagaimana Yang Kai bisa membunuh mereka dengan begitu mudah? Jika kamu suka makan daging, maka makanlah sepuasnya. Ketika kamu selesai makan sendiri, itu akan terjadi ketika kamu selesai. Di matanya yang merah menyala, dua aliran darah mengalir di pipinya. Metode yang dia gunakan barusan jauh lebih melelahkan daripada langsung menggunakan serangan jiwa. Bahkan dengan jiwa Yang Kai yang kuat, dia masih tidak dapat menangani lebih dari 100 Raja Iblis sekaligus. Selusin Raja Iblis yang masih berdiri di posisi semula semuanya mengalami perubahan ekspresi yang drastis saat mereka mencoba membela diri. Beberapa Raja Iblis kelas menengah atas mengalami kesulitan menahan serangan ini. Tubuh mereka gemetar saat mereka mengatupkan gigi mereka erat-erat, tidak berani mengeluarkan suara. Takut kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan teman mereka mati. Meskipun Raja Iblis pangkat tinggi yang tersisa sedikit lebih baik, mereka tidak bisa bersantai sama sekali. Sebuah suara terus-menerus terdengar di benak mereka, dan di bawah pengaruh suara ini, mereka tidak dapat menahan keinginan untuk memakan daging mereka sendiri. Mengaum, raungan marah terdengar. Itu adalah Raja Iblis kelas menengah yang tidak tahan dengan tekanan dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Jika dia tidak bertindak sekarang, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Setelah menyaksikan nasib teman-temannya, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya jika pertahanan laut pengetahuannya runtuh? Dia lebih baik mati di tangan musuhnya daripada memakan daging dan darahnya sendiri. Raungan ini seperti sekering. Dan saat Raja Iblis kelas menengah terbang, Raja Iblis lainnya di aula juga bergegas. Dalam sekejap, Ki Iblis di aula melonjak dan niat membunuh memenuhi udara. Yang Kai datang ke sini dengan marah. Tetapi sekarang setelah dia melihat Raja Iblis ini mengambil inisiatif untuk menyerangnya, dia menjadi lebih marah. Hati dan pikirannya tiba-tiba tenggelam ke dalam keadaan ketenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tubuh dan hatinya menjadi satu. Hatinya menjadi satu dengan dunia. Dan dalam pikirannya, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari cangkangnya. Di kedalaman pikirannya, jejak kebenaran Dao besar muncul. Di bidang penglihatannya, tidak ada lagi penyerbu. Dan dia tidak lagi berada di aula konferensi Water Cloud Sect. Sebaliknya, dia tampaknya berdiri di dunia yang luas dan tak terbatas. Pikirannya terus meningkat saat dia memandang rendah semua makhluk hidup di dunia ini. Dalam keadaan aneh ini, hukum dunia mengalir ke tubuhnya untuk memperbaiki jiwa dan ki-nya, menyebabkan energi dunia mengalir kembali ke tubuhnya. Kultivasinya meningkat pesat di wilayah iblis. Karena dia telah memperoleh warisan bulan cerah, dia telah menembus ke alam Kaisar Orde Ketiga. Dan karena hukum dunia wilayah iblis, Kaisar Ki-nya telah berubah menjadi Ki Iblis, menjadi iblis tingkat tinggi. Raja. Setelah melarikan diri dari wilayah iblis dan kembali ke Star Boundary, kultivasi Yang Kai secara bertahap stabil di bawah tekanan besar. Setelah kembali ke Star Boundary selama lebih dari 10 tahun, dia menghabiskan waktunya di alam bawah, menyempurnakan dunia dan menciptakan surga dan bumi. Meskipun ini sangat membantu kultivasinya dan pencapaiannya dalam hukum luar angkasa juga menjadi lebih mendalam, sampai pada titik di mana bahkan Liu Yi merasa lebih rendah darinya. Kultivasinya tidak meningkat banyak. Tapi sekarang, setelah lebih dari 1 dekade, di aula utama Sekte Awan Air ini, Yang Kai tiba-tiba memiliki kilasan wawasan, seolah-olah dia telah berubah menjadi dunia ini. Murka Yang Kai adalah murka dunia. Guntur menggelegar di tanah, bergemuruh di daerah sekitarnya. Aura Yang Kai yang sudah kuat jelas meningkat secara signifikan. Tanpa memikirkannya, Yang Kai secara naluriah mengulurkan tangannya dan menyerang. Bukan ke arah Raja Iblis manapun, tetapi ke arah kehampaan. Dengan satu serangan telapak tangan, dunia runtuh. Dengan telapak tangannya sebagai pusat, kekuatan hisap yang tak tertandingi mulai menarik segala sesuatu di sekitarnya. Dengan ledakan keras, meja dan kursi di aula, bersama dengan dinding dan pilar, semuanya terbang ke udara dan menghilang. Raja Iblis yang bergegas. Apakah mereka Raja Iblis peringkat menengah atau tinggi? Mereka semua tidak bisa mengendalikan tubuh mereka saat ini. Mereka semua memasang ekspresi terkejut saat mereka terbang menuju tempat tertentu di langit dengan meja dan kursi mereka. Bahkan Blood Demon yang duduk di Ehad pun tidak luput, meskipun dia lebih dari 20 meter dari Yang Kai. Setelah serangan telapak tangan itu, sosoknya terbang tak terkendali ke arah Yang Kai, seolah-olah tangan tak terlihat mencengkeram tubuhnya. Adapun Sucubus di sampingnya,
Dengan budidaya komandan kepala iblisnya, dia tidak bisa menahan kekuatan hisap yang begitu kuat. Sosoknya berkedip dan dia berteriak saat dia tersedot ke dalam kehampaan. Nasibnya tidak diketahui. Dengan raungan keras, kabut berdarah naik dari tubuh Blood Demon saat Blood Essence-nya dimuntahkan, berubah menjadi cahaya berdarah dalam upaya untuk melarikan diri dari kekuatan isap. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat melarikan diri dan hanya bisa menonton tanpa daya saat tubuhnya terbang ke depan sedikit demi sedikit. Memutar kepalanya untuk melihat, dia melihat bahwa aula besar telah hancur total. Seolah-olah seekor binatang buas yang tak terlihat muncul dari udara tipis dan menelan semua yang ada di jalurnya. Semua orang yang telah memasuki mulut binatang ini, apakah mereka Raja Iblis atau makhluk mati, telah menghilang secara misterius. Dalam krisis hidup atau mati ini, Blood Demon menggigit lidahnya dan Blood Essence-nya berubah menjadi panah darah yang melesat ke arah Yang Kai. Alis Yang Kai berkerut, dan setelah merasakan niat membunuh ini, dia segera menarik kesadarannya dari keadaan aneh ini dan menoleh untuk menghindari serangan panah darah. Begitu dia bergerak, serangan telapak tangan misterius yang dia kirimkan kehilangan momentumnya. Kekosongan yang runtuh berubah menjadi titik hitam kecil yang dengan cepat menyusut menjadi ketiadaan, menyebabkan seluruh aula dengan cepat runtuh menuju titik hitam ini, bahkan kehilangan sebagian besar puncak gunung. Baru pada saat itulah kekuatan hisap yang menakutkan menghilang, memungkinkan iblis darah untuk mendapatkan kembali kebebasannya. Sangat gembira, dia menggunakan teknik pelarian darahnya dan berubah menjadi seberkas cahaya darah untuk melarikan diri. Dari saat Yang Kai memasuki aula ini sampai sekarang, itu hanya membutuhkan waktu selusin napas. Tetapi berbagai kemampuan ilahi dan metode yang dia tunjukkan benar-benar tak terbayangkan. 100 Raja Iblis di bawah komandonya telah dimusnahkan sebelum mereka bahkan bisa menyentuh pakaiannya. Jadi bagaimana mungkin iblis darah tidak tahu bahwa dia bukan lawannya? Jika dia tidak pergi sekarang, dia hanya akan menunggu kematian. Dengan kultivasi Raja Iblis pangkat tinggi dan ki iblis tebal di sekelilingnya, iblis darah sekarang memahami identitas Yang Kai. Hanya manusia yang pernah membuat kekacauan di wilayah iblis yang memiliki cara seperti itu. Bahkan jika dia ingin lari, bagaimana dia bisa? Yang Kai mengulurkan tangannya dan Blood Demon membeku di udara. Bahkan tidak bisa menggerakkan jari di bawah Space Laws. Baru sekarang dia menyadari betapa besar kesenjangan antara Raja Iblis pangkat tinggi seperti dirinya dan Raja Iblis pangkat tinggi seperti Yang Kai. Untuk sesaat, hatinya dipenuhi dengan keputusasaan. Yang Kai mempertahankan postur mengulurkan tangannya, kepalanya menunduk, alisnya berkerut saat dia merenungkan perasaan yang baru saja dia alami. Tetapi tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak dapat memasuki keadaan misterius itu lagi. Dia tahu bahwa karena dia terganggu oleh Blood Demon ini, dia telah kehilangan kesempatan besar. Namun, setelah dipikir-pikir, jika dia tidak datang ke sini dan dirangsang oleh apa yang dia lihat, bagaimana dia bisa mendapatkan keberuntungan? Meskipun nasib baik ini telah terputus di tengah jalan, itu tidak sepenuhnya sia-sia. Memikirkan hal ini, Yang Kai segera menjadi tenang dan kemarahan mengamuk yang baru saja dia rasakan menghilang. Ketika dia mengangkat kepalanya lagi, alis Yang Kai naik dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia tidak merasakan apapun yang terjadi di aula sekarang. Dan sebelum dia diganggu oleh Blood Demon, dia telah tenggelam dalam keadaan pencerahan yang aneh. Baru pada saat inilah dia melihat ke atas dan menemukan bahwa aula konferensi sudah tidak ada lagi. Bahkan puncak gunung di mana aula utama berada telah berkurang sebagian besar. Dan satu-satunya yang tersisa di aula utama adalah Blood Demon yang dia penjarakan. Setelah merenung sejenak, dia mengerti apa yang terjadi. Meskipun dia baru saja tenggelam dalam pemahamannya, itu bukan seolah-olah dia benar-benar tidak tahu tentang dunia luar dan mengabaikannya begitu saja. Sekarang dia memikirkannya, dia secara alami ingat. Itu sangat disayangkan, meskipun dia ingin membunuh Raja Iblis ini. Rencana awal Yang Kai adalah membiarkan mereka memakan daging mereka sendiri dan membalas budi. Tapi sekarang, Raja Iblis ini semuanya telah mati. Jadi dia tidak bisa membiarkan mereka makan sendiri. Runtuh, Yang Kai memanggil dengan lembut saat ki iblis di sekitarnya surut, mengungkapkan penampilan aslinya. Apa? Iblis darah yang dipenjara tercengang. Tidak dapat memahami apa arti kata ini. Yang Kai menoleh dan menyeringai jahat. Bagaimana dia bisa menjelaskan sesuatu kepadanya? Runtuh adalah nama yang dia berikan pada teknik rahasia luar angkasa baru yang dia pahami. Sejak dia mulai mengolah teknik rahasia luar angkasa, semua teknik rahasia luar angkasa telah dipahami olehnya. Lagi pula, ada sangat sedikit orang di dao besar ini dan sangat sedikit orang yang pernah menginjakan kaki di sana. Jadi tidak mungkin dia bisa belajar apapun dari siapapun. Selain bisa mendiskusikannya dengan Li Wuyi, tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa mengajari Yang Kai tentang hukum luar angkasa. Semuanya tergantung padanya.
Moonblade, Nihility, Exile, dan setelah berteleportasi, Art of Collapse lahir. Moonblade adalah teknik ofensif, memadatkan Killing Blade dengan kekuatan space. Nihility adalah sarana pelestarian diri, dengan menggabungkan tubuh seseorang ke dalam void dan menyatukan semua aura seseorang. Bahkan jika kultivasi seseorang lebih tinggi dari Yang Kai, akan sulit untuk menemukan jejaknya. Teknik Nihility juga bisa digunakan untuk menghindari serangan fatal. Selama bertahun-tahun, Yang Kai telah menghadapi musuh yang kuat dan mengandalkan Nihility untuk melindungi dirinya sendiri. Pengasingan adalah menggunakan hukum luar angkasa untuk terhubung ke Void Crack dan mendorong musuh ke dalamnya. Tidak perlu menyebutkan teleportasi. Itu adalah teknik rahasia yang paling berguna untuk melarikan diri dan mengejar. Sekarang dia telah memahami teknik runtuh. Itu agak mirip dengan pengasingan. Tetapi tidak seperti pengasingan. Pengasingan hanya mengasingkan musuh ke dalam Void Cracks. Jika keberuntungan seseorang cukup baik, orang yang diasingkan masih bisa berjuang untuk bertahan hidup di Void Cracks. Meskipun pada dasarnya tidak mungkin untuk menghindari kematian pada akhirnya, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Mungkin seekor kucing buta akan bertemu dengan tikus mati dan melarikan diri dari Void Cracks. Dunia ini dipenuhi dengan segala macam keajaiban. Jadi hal semacam ini belum tentu mustahil. Ketika Yang Kai menyelamatkan Seng Yuzu dari sekte raksasa, dia telah tinggal di Void Crack selama puluhan ribu tahun dan telah berpartisipasi dalam kompetisi Great Dao terakhir.